Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil. Saya dari kelas 5 atau E dengan NIM 2003015011112. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan kulit dan kelamin. Kulit adalah bagian terluar dari jaringan tubuh kita atau lapisan terluar dari manusia. Kulit sebagai pembungkus tubuh kita. Pada saat kulit terkelupas, betapa perih, menyengat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kulit. Membungkus tubuh juga dapat melindungi jaring-jaringan di bawahnya. Kulit memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat. Yang kedua, sebagai alat peraba. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ di bawahnya. Yang keempat, yaitu tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima, pengatur suhu tubuh. Yang keenam, tempat menimbul lemak. Contoh penyakit pada kulit. Yang pertama yaitu jerawat. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% dari seluruh manusia pernah memiliki jerawat. Jerawat sebagai salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri yang tumbuh di kulit dan menghubungkan pori-pori dengan kelenjar minyak di bawah kulit. Jerawat dapat berkembang jika pengobatan tidak dilakukan pada tahap kemunculannya. Jerawat hanya tumbuh di wajah, namun juga bisa tumbuh di bagian lain terutama punggung. Pola hidup sehat yang sebaik-baiknya dilakukan adalah: yang pertama, minum air secukupnya. Yang kedua, menjauhi stres dan selalu rileks. Yang keempat, makan sayuran dan buah-buahan supaya BAB lebih lancar. Yang keempat yaitu mencuci muka dengan air bersih. Yang kelima, rutin mencuci handuk, helm, dan bantal. Yang keenam, jangan memencet paksa kecuali oleh alat yang tepat. Yang ketujuh, cuci muka dengan sabun khusus cukup 2 kali sehari. Yang kedelapan, hindari makanan yang banyak mengandung gula dan iodin tinggi. Yang kesembilan, rajin berolahraga secukupnya. Yang kesepuluh, facial wajah secara rutin akan mempercepat penyembuhan jerawat. Yang kesebelas, cara lainnya juga dilakukan dengan bahan-bahan herbal. Penyebab jerawat muncul. Yang pertama, produksi minyak berlebihan. Yang kedua, sel-sel kulit mati. Yang keempat, bakteri. Yang ketiga, bakteri. Yang keempat, kosmetik. Yang kelima, obat-obatan. Yang keenam, telepon genggam. Yang ketujuh, stres. Campak atau rubella. Campak atau rubella merupakan penyakit akut menular yang disebabkan oleh virus, biasanya menyerang anak-anak. Gejala campak ini adalah demam, pilek, bersin badan terasa lesu, sakit kepala, nafsu makan menurun drastis, dan radang mata. Setelah beberapa hari, gejala tersebut timbul ruam merah yang gatal, bertambah besar, tersebar ke beberapa bagian tubuh. Cara pengobatan penyakit campak, yaitu pengobatan campak hanya bersifat simptomatis, yakni mengobati gejala saja. Misalnya bila muncul demam, maka yang diobati hanyalah gejala demam. Bila mengalami batuk, maka obat batuk digunakan untuk meringankan batuknya. Demikian pula anak diare, maka dokter akan memberinya obat anti diare. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sehat di sini bukan semata-mata dari penyakit atau kecacatan, namun juga sehat mental dan sosiokultural. Pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan seks tidak ditujukan untuk mengajarkan tentang hubungan seks, namun memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu mereka tempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi mereka. Setiap remaja mempunyai hak untuk mendapatkan akses dan informasi tentang kesehatan reproduksi berupa pendidikan seks. Tujuan kesehatan reproduksi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilan. Yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dan perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.
Yang keempat, dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi berupa pengadaan informasi dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesehatan reproduksi secara optimal. Yang kedua yaitu pendidikan seks secara komprehensif adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terencana tentang seksualitas dan reproduksi, meliputi aspek biologi, psikologis, sosial kultural, dan spiritual, hingga memiliki sikap dan perilaku seksual yang sehat dan positif. Yang ketiga, pendidikan seks memandang seksualitas sebagai bagian dari kehidupan manusia yang bersifat alamiah, positif, dan sehat, bertujuan untuk memelihara kesehatan reproduksi dan kebahagiaan keluarga. Masa pubertas. Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pemantangan fungsi seksual. Karakter seksual sekunder pada remaja pria. Yang pertama yaitu tumbuh menjadi lebih jantan, suara menjadi besar dan pecah, tumbuhnya bulu-bulu rambut pada bagian tertentu, jerawatan. Pada remaja putri, buah dada mulai berkembang, bagian tubuh tertentu menjadi berisi dan jerawatan. Karakter seksual primer pria, mimpi basah, menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu. Dan kepada wanita yaitu menstruasi. Hamil di usia remaja dilarang. Sering merupakan kehamilan yang tidak dihendaki atau aborsi tidak aman. Fisik, mental, emosional belum siap untuk menjadi ibu, anaknya terlantar. Sering disertai penyulit kehamilan, jadinya kesakitan dan kematian. BBLR, kematian bayi. Berisiko kanker serviks. Kanker leher rahim, berawal dari lapisan luar yang berbatasan dengan mulut rahim. Sel kemudian mengalami displasia menjadi ganas. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas yaitu pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Memakai handuk yang bersih, kering dan tidak lembab dan bau. Bagi wanita, setelah buang air kecil, cara cebok yang benar dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. 5. Untuk pria dianjurkan sunat dan khitanan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Tips membersihkan organ perempuan. Hindari penggunaan bahan deodoran, cairan pembasuh, sabun yang keras, serta tisu yang berwarna dan berparfum. Hindari juga menggunakan handuk atau waslap milik orang lain untuk mengeringkan kemaluan kita. Mencukur sebagian rambut kemaluan untuk menghindari kelembapan yang berlebihan dari daerah alat kelamin. Infeksi saluran reproduksi. Yang pertama, ISR tanpa melalui hubungan seksual. Yang kedua, ISR melalui hubungan seksual. Infeksi saluran reproduksi. Yang pertama, perilaku seksual mempermudah penularan, yaitu anal seks, berganti pasangan seks, dan pelacur. Yang kedua yaitu akibat jangka panjang dari ISR, kemandulan, komplikasi pada kehamilan, hamil di luar kandungan, cacat janin, kanker mulut rahim dan leher rahim, keguguran spontan, dan HIV atau AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang sel darah putih. Sel darah putih adalah seperti tentara, yaitu melawan infeksi. Namun setelah HIV memasuki sel darah putih untuk perkembangbiakannya, HIV merusak sel tersebut, akhirnya membunuhnya. Akibatnya sistem kekebalan tubuh semakin menurun yang menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap serangan penyakit AIDS. Virus HIV adanya di mana? Yaitu cairan darah dan materialnya, air mani, cairan vagina,
dan air susu ibu. Tanda-tanda dan gejala AIDS. Pertama, rasa lelah berkepanjangan, sering demam di atas 38 derajat Celcius dan berkeringat, sesak napas dan batuk, berat badan menurun drastis, pembesaran kelenjar, adanya bercak putih atau luka di mulut, diare berkepanjangan. Pencegahan terhadap penularan ISR, PMS, dan HIV atau AIDS. Hindarkan hubungan seksual sebelum menikah. Bersikap saling setia dengan pasangan. Say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.